Salam jumpa lagi dengan channel Omah Zikir. Kali ini akan kami angkat sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang teman. Teman kami itu menceritakan kisah seorang temannya seorang anak desa di wilayah Kabupaten Jombang. Sebut saja namanya Joko. Joko adalah seorang anak desa yang mana pekerjaan kesehariannya adalah mengembala kambing. Namun begitu ayahnya si Joko adalah seorang kiai di kampungnya yang mengelola pondok kecil-kecilan, hal itu yang membuat Joko muda lebih dikenal dengan nama Gus Joko di kampungnya. Gus adalah sebutan atau gelar yang diberikan kepada seorang anak laki-laki sebagai anak seorang kiai. Gus Joko kegiatan kesehariannya adalah mengembala kambing. Banyak sekali kiai yang hidupnya di pedesaan sama sekali tidak mempedulikan pendidikan formal. Mungkin orang tua Gus Joko berkeinginan untuk menjadikan anaknya itu menjadi seorang kiai besar, agar bisa meneruskan perjuangannya menyebarkan agama Islam. Di tanah Jawa ini salah satunya syarat untuk menjadi kiai besar adalah memiliki karomah atau keramat, yaitu mampu melakukan suatu keajaiban di luar nalar. Gus Joko tetap menjalani aktivitas kesehariannya, yaitu menggembala kambing. Pada suatu hari ketika Gus Joko sedang tertidur di gubuk, saat itu kambing-kambingnya dibiarkan merumput sendiri. Angin bertiup silir sekali. Gus Joko yang tadinya hanya duduk jadi tergoda untuk membaringkan tubuhnya. Semilir angin yang memanjakan sebentar saja telah membuat Gus Joko tertidur lelap. Di saat Gus Joko tengah tertidur dengan pulas sekali, itulah Gus Joko bermimpi dan dibangunkan oleh seorang berjubah dan bersurban serba putih. Joko bangun. Ketika Gus Joko terbangun, dengan mata riap-riap, Gus Joko memandangi orang yang berpakaian serba putih itu. Rasanya ia tidak pernah mengenal siapa sebenarnya orang yang berpakaian serba putih itu. "Aku ingin sebentar lagi kamu bertolak ke Gresik," ucap orang yang berpakaian serba putih itu. "Iya kek," jawab Gus Joko sambil menganggukkan kepalanya. Rupanya itu hanyalah mimpi. Akan tetapi setelah terbangun, Gus Joko masih terus saja memikirkan mimpinya itu. Siapakah orang tua yang membangunkan tidurnya dan menyuruhnya untuk pergi ke Gresik? Orang itu seringkali tidak mengetahui apa yang akan dialaminya di masa depan. Berikutnya ada sesuatu keanehan terjadi. Ketika Gus Joko kedatangan seorang teman, teman itu memberitahu ada sebuah lowongan pekerjaan di Gresik. Seketika Gus Joko menjadi terkejut, seolah semua terjadi secara kebetulan. Kabar dari temannya itu membuat Gus Joko kembali merenungkan mimpinya 3 hari yang lalu. Seketika hati Gus Joko tergerak untuk menerima tawaran pekerjaan itu. "Lowongan pekerjaan apa?" tanya Gus Joko pada temannya itu. "Menjadi petugas kebersihan di makamnya Sunan Gresik." Gus Joko terdiam sampai beberapa saat lamanya. Tapi dalam hatinya itu Gus Joko semakin mantap untuk menerima tawaran pekerjaan itu. Akhirnya Gus Joko dan temannya itu berangkat ke Gresik.
Menjadi seorang petugas kebersihan makam itu gajinya tidak seberapa. Kalau dihitung untuk makan 3 kali sehari saja kadang tidak cukup. Tapi bukan karena itu yang membuat Gus Joko menerima pekerjaan itu. Menjalani pekerjaan seperti itu jika tidak didasari dengan keikhlasan, gampang sekali stres. Tapi bagi Gus Joko, ia menerima pekerjaan itu semata-mata untuk belajar prihatin, sekaligus menjalankan tirakat. Banyak hal yang ditemui oleh Gus Joko selama menjadi petugas kebersihan di makam Sunan Gresik. Banyak peziarah yang datang ke tempat itu dengan kesombongan. Ada juga yang datang karena keruwetan hati dan ingin mencari ketenangan hati. Ada juga yang sengaja mencari wangsit untuk mendapatkan jawaban atas masalah hidup yang sedang dialami. Gus Joko melayani semua tamu-tamu itu tanpa pandang bulu. Semua diperlakukan sama sesuai dengan takarannya. Waktu berlalu seperti tanpa terasa. Tak disadari ternyata sudah hampir 5 tahun lamanya Gus Joko menetap di Gresik dan menjadi petugas kebersihan di makam Sunan Gresik. Ternyata penghasilan yang didapatkan oleh Gus Joko tidak hanya dari gaji yang minimal itu. Seringkali peziarah memberinya amplop dengan isi yang bervariasi. Gus Joko benar-benar tidak memikirkan uang selama bekerja di tempat itu. Kadang amplop dari para peziarah tidak langsung dibukanya, hanya dikumpulkan saja. Ketika ada seorang teman yang datang pada Gus Joko, mengeluh tidak punya penghasilan, dan tujuannya adalah menjadi seorang tukang becak, dalam waktu kurang dari 3 hari, Gus Joko telah membelikan becak untuk kerjasama. Namun orang itu tidak ditekan harus setor berapa dalam sehari untuk sewa becaknya, hanya seikhlasnya saja. Alkisah Gus Joko sampai memiliki 3 buah becak yang ditujukan untuk menolong temannya. Keikhlasan senantiasa terpancar pada wajah Gus Joko. Hampir semua orang selalu menghormati Gus Joko. Hal itu karena sikap welas asih terhadap sesama yang selalu ditunjukkannya. Hingga pada suatu malam, ketika Gus Joko tengah tertidur pulas, ia kembali dibangunkan oleh seorang yang berpakaian surban dan jubah serba putih, yaitu orang yang sama sewaktu ia masih menggembalakan kambing di Jombang. "Bangun anakku," ucap orang yang berpakaian serba putih itu. Gus Joko terkejut memandangi orang yang berpakaian serba putih yang berada di hadapannya itu. "Siapakah jenengan ini, Kek?" tanya Gus Joko agak tergagap. "Aku adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim," jawab orang tua itu. Gus Joko tertunduk seketika. Berarti ia sedang berhadapan langsung dengan Sunan Gresik, di mana makamnya ia bersihkan setiap hari. "Aku akan membaiat dirimu, agar hatimu bisa fokus dan totalitas mengingat pada Allah," ucap Sunan Gresik lagi. "Nggih, Syekh." Kemudian Gus Joko pun dibaiat langsung oleh Sunan Gresik secara gaib, yaitu lewat mimpi. Tapi rasanya tidak ada beda meskipun acara pembaiatan itu dilakukan lewat mimpi. Gus Joko diajari cara berzikir yang benar, sehingga zikir yang dilakukan tiada pernah terputus. Apabila orang berzikir itu dimulai dari pikiran, ketika arah pikiran itu bergeser maka berhenti pula aktivitas zikir. Tapi apabila zikir itu dimulai dari hati yang diliputi rasa welas asih, ketika pikiran kurang fokus dalam hati, zikir itu akan berdetak dengan sendirinya.
Gus Joko juga bertugas untuk tidak tidur di malam hari dan sehari semalam hanya makan sekali. Gus Joko harus menjalani laku tirakat itu selama 8 tahun lamanya. Gus Joko melaksanakan setiap tugas yang telah diajarkan oleh Sunan Gresik itu. Ternyata setelah dibaiat oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim melalui mimpi itu, perkembangan yang dialami oleh Gus Joko pesat sekali. Gus Joko melakukan zikir syiri, yaitu zikir dalam hati yang tidak pernah terputus sedikit pun. Gus Joko juga membatasi makan dan tidak tidur setiap harinya. Hingga suatu keanehan pun terjadi. Ketika jiwa spiritualitas Gus Joko meningkat tajam, saat itu teman-teman Gus Joko yang setiap hari ngumpul bersama mengalami mimpi. Tapi aneh, kelima teman Gus Joko itu mengalami mimpi yang sama, yaitu Gus Joko sedang memanjat sebuah pohon. Anehnya lagi, pohon itu buahnya adalah permata, berupa batu yang sangat berharga. Banyak sekali keanehan yang terjadi pada Gus Joko. Meskipun dalam sikap kesehariannya, sikap Gus Joko tidak berubah sama sekali. Tetap sederhana seperti sebelumnya. Tapi sikap hormat orang lain pada Gus Joko semakin meningkat. Kadang Gus Joko ikut menarik becak di saat becaknya ada yang nganggur. Ketika itulah ada seorang tua yang tubuhnya kurus tertarik untuk naik becak yang digenjot oleh Gus Joko. Padahal banyak sekali becak yang ditemuinya. Tapi orang tua itu memilih becaknya Gus Joko. Gus Joko menurut saja dengan mengantarkan orang tua bertubuh kurus itu sampai tujuan. Akan tetapi ketika orang tua kurus itu hendak membayar, Gus Joko tidak mau menerimanya. "Kenapa kamu tidak mau saya bayar?" tanya orang tua kurus tadi. "Tidak usah, Pak, saya melayani jenengan karena Allah." "Ya sudah, kalau begitu aku ingin bersalaman denganmu." Orang tua bertubuh kurus itu menyalami Gus Joko. Tangannya sangat lembut, bahkan jempol tangan kanannya seperti tidak bertulang. "Aku Balia bin Malkan." Gus Joko tergetar saat bersalaman. Balia bin Malkan adalah nama Nabi Khidir. Tapi setelah Gus Joko tersadar, lelaki bertubuh kurus itu telah menghilang entah kemana. Nama Gus Joko semakin termasyhur di wilayah Gresik. Mulai banyak orang yang berdatangan kepadanya untuk meminta tolong. Amplop pun semakin deras ia terima. Meskipun sebenarnya Gus Joko tidak meminta imbalan apapun atas jasanya memberikan pertolongan pada tamunya. Hingga ada suatu kejadian yang tidak mengenakan pun terjadi. Ketika itu ada seorang karyawan PT Semen Gresik datang pada Gus Joko untuk minta tolong. Karyawan PT Semen Gresik itu terbelit hutang yang jumlahnya besar sekali. Menurut penerawangan Gus Joko, tak satu pun cara yang bisa dilakukan selain mendapatkan uang dari hasil togel. Gus Joko memberikan 4 angka togel pada karyawan PT Semen Gresik itu. Ternyata angka togel yang diberikan oleh Gus Joko itu tembus, membuat orang yang ditolong Gus Joko itu bisa menutup hutang-hutangnya.
Tersebarlah kesaktian Gus Joko yang mampu menembus 4 angka togel. Akhirnya banyak sekali orang yang datang pada Gus Joko untuk meminta togel. Sebenarnya Gus Joko sudah berusaha untuk menolak permintaan para tamunya itu. Permintaannya semakin aneh-aneh saja. Tapi apa mau dikata, Gus Joko sendiri yang memulai memberikan angka togel. Jadi orang-orang yang datang itu tak bisa disalahkan. Akhirnya Gus Joko menyanggupi untuk memberikan angka togel seminggu setelah hari itu. Orang-orang yang minta togel disuruh berkumpul seminggu kemudian. Jelaslah bahwa Gus Joko melakukan hal itu karena kemomosan saja. Meskipun tak ingin melakukan, akhirnya dilakukan juga. Tibalah waktu yang dijanjikan oleh Gus Joko untuk memberikan angka togel. Ketika semua orang berkumpul, Gus Joko mengangkat tangannya. Semua orang melihat di tangan Gus Joko muncul 4 angka togel. Ternyata 4 angka yang menempel di tangan Gus Joko itu jitu sekali. Yang membikin heboh lagi adalah Gus Joko memberikan 4 angka itu selama 3 hari berturut-turut. Heboh. Setelah kejadian yang menghebohkan itu, dalam mimpi Gus Joko ditemui oleh Mbah Tirtonegoro. "Kamu sudah keterlaluan, Le," ucap Mbah Tirtonegoro. "Aku kemomosen kok, Mbah," jawab Gus Joko. "Mau jadi wali Allah kok bisa kemomosen?" Gus Joko berusaha untuk membantah. Ia tidak mau disalahkan begitu saja atas peristiwa itu. Toh ia tidak meminta imbalan apapun atas jasanya itu. Rupanya Mbah Tirtonegoro tidak suka karena Gus Joko terus membantahnya. Ketika Gus Joko tetap tidak mau diam, Mbah Tirtonegoro mengambil sebuah apel merah untuk membungkam mulut Gus Joko. Sialnya, apel merah itu masuk sampai ke tenggorokan Gus Joko. Kejadian antara Gus Joko dan Mbah Tirtonegoro itu hanya dialami dalam mimpi. Tapi sayangnya ketika terbangun, tenggorokan Gus Joko terasa panas sekali. Sejak itu Gus Joko mengalami sakit batuk, di mana sakit batuk itu tak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana juga tidak sembuh. Akhirnya Gus Joko memutuskan untuk balik ke Jombang. Sakit batuknya tak juga sembuh. Akhirnya Gus Joko meninggal karena sakit batuk itu. Demikian pemirsa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan berjatuhnya ya tengah. Kasih batang lagi loh, cuma tengah sisi kali itu. Hai kanan. Jembatan bro. Cukup yang menit ya. Apa yang saya mulai? Kata saya.
Bisa.
Jawa Tengah. Kasih batang lagi loh, coba tengah sisi kali dulu. Kanan. Jembatan Pak. Kami pun harus ada. Cukup yang menit ya Pak. Apa yang saya mulai? Nah, tadi saya